Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar P3K teknis 2024 khususnya pada bagian memilih jenis seleksi dan juga mendaftar formasi. Nah nanti setelah kita memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran P3K teknis, maka berikutnya nanti kita akan untuk mendaftar formasi, kemudian kita memilih jenis seleksi ya. Nah berikutnya nanti kita akan terapkan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan ijazah SD, SMP, SMA, D2, D3 maupun juga S1. Tentunya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki dan juga pada formasi yang dibuka pada instansi kita masing-masing. Nah, di sini nanti kita milih nomenklatur yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang kita miliki ya, yang mempersyaratkan ijazah tertentu yang kita miliki. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk pendaftaran P3K yang teknis dan juga sama dengan guru maupun juga untuk yang kesehatan. Kalau misalkan teman-teman di sini dari hasil pengecekan pegawai non ASN kita terdaftar di database BKN seperti ini, maka kita melakukan pendaftaran di tahap 1. Kalau misalkan teman-teman ketika melakukan pengecekan pegawai non ASN data nggak ditemukan atau data tidak ditemukan pada database BKN, maka kita mendaftarnya pada tahap 2. Nah di sini kita berikan contoh untuk yang cara daftar P3K teknis gelombang 1. Nah tentunya nanti juga nggak akan jauh berbeda dengan teman-teman yang di tahap 2 ya. Dan di sini kita terapkan yaitu untuk di bagian ini. Ini adalah kita posisikan saya itu sebagai pelamar P3K teknis, yaitu dari tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Setelah tadi saya melakukan pengecekan yaitu pada portal pengecekan bagian ASN dengan hasilnya seperti ini, yaitu data saya ditemukan status terdata pada pendataan non ASN. Berarti di sini saya itu mendaftarnya itu di tahap 1 mengacu pada jadwal tahap 1. Nah, jadwal tahap 1 ini adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Nah, langkah pertama ini kita membuat akun. Untuk tutorial pembuatan akun SSCSN sudah kita sediakan tutorialnya pada kartu video ini ya, atau silakan cek di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan berfokus yaitu pada login, kemudian memilih jenis seleksi dan juga mendaftar formasi. Dan di sini untuk langkah pertama ini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya kita klik di sini yaitu kita klik masuk. Nah, kemudian di sini kita klik saja tombol OK. Dan selanjutnya pada tahap ini di sini kita masukkan kode captcha ya. Kita masukkan nick dan juga password yang sudah kita buat ketika kita membuat akun SSCSN. Dan berikutnya kita masukkan kode captcha. Di sini kode captcha yang muncul di setiap akun itu berbeda-beda ya. Oke, jika sudah, di sini A9. Oke, kemudian kita klik masuk. Berikutnya teman-teman di sini pastikan melakukan pengisian biodata dulu ya. Nah ini kita isikan biodata. Nah setelah teman-teman di sini mengisi biodata, berikutnya kita scroll ke bawah ya. Nah untuk pengisian biodata ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman bisa disimak ya. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita masuk ke memilih jenis seleksi. Oke, kita masuk ke memilih jenis seleksi. Di sini terkadang sistemnya agak lemot juga ya. Kalau misalkan ada tulisan silakan tunggu menyimpan data, ini kita tunggu saja. Dan pastikan untuk koneksi internet ini yang lancar ya. Oke, kita tunggu dulu. Di sini kita nanti akan mendaftar ke P3K teknis. Oke, sudah ketemu ya. Nah, berikutnya di sini saya akan mendaftar P3K teknis karena saya tuh ijazahnya SMA. Nah, di sini saya termasuk tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Kemudian saya pilih di sini, pilih formasi. Kemudian kita daftarnya P3K teknis. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini, yaitu formasi. Kita klik. Nah, berikutnya di sini kita sudah milih P3K teknis ya. Nah berikutnya di sini kita pilih instansi. Nah saya tadi kan terdaftar di database BKN-nya di pemerintah Kabupaten Ngawi. Berarti saya pilihnya instansinya adalah pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah tentunya kalian juga sesuaikan dengan teman-teman itu terdaftarnya database BKN itu instansinya mana. Silahkan dipilih saja ya. Oke, di sini kita masukkan yaitu instansi, kata kunci gini. Kemudian kita klik pemerintah Kabupaten Ngawi.
Jangan lupa teman-teman yang tahap 1 nanti berakhirnya tanggal 20 Oktober ya, jangan sampai telat. Kemudian jenis formasinya ini kita pilih khusus, kita klik pilih. Oke, sudah berhasil ya. Nah, otomatis di sini akan terbaca seperti ini. Kalau misalkan teman-teman terdaftar di database BKN, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pelamar pendataan non ASN, kemudian untuk keterangan detail kita itu apa? Detail kita itu adalah di sini. Misalkan saya pendidikannya adalah SMU IPS, kemudian saya jabatannya juru pungut retribusi, kemudian di dinas ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih yaitu pendidikan. Pendidikan kita itu apa? Kita pilih di sini. Pendidikan saya kan di sini SMU ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan dulu pas pendataan ijazahnya SMA, kemudian sekarang itu ijazahnya S1, itu apakah boleh mendaftar formasi yang ijazah S1? Menurut hasil menyimak saya dari live di berbagai macam BKPSDM, itu adalah boleh. Jadi di pendataan ASN itu yang dikunci itu hanya NIK saja. Jadi untuk pendidikan itu bisa disesuaikan ya. Yang jelas untuk mendaftar P3K teknis nanti harus sesuai dengan jabatan dilamar dengan pengalaman kerjanya. Kemudian saya pilih untuk pendidikan saya itu adalah SLTA sederajat, kita pilih di sini. Kemudian jabatannya di sini kita pilih. Teman-teman itu di sini kan kalau misalkan saya buka di formasi yang ada di Kabupaten Ngawi, ini kan untuk yang teknis itu yang mempersyaratkan ijazah SMA ini kan banyak banget ya. Nah, kita sesuaikan nih. Nah, teman-teman itu ingin mendaftarnya itu di mana? Nah, ini kita ingin mendaftarnya di mana, ya kan? Oke, ini kita sesuaikan. Nah, setelah teman-teman memilih, maka berikutnya kita kembali ke SSCSN. Jabatannya kan di sini pengadministrasi perkantoran ya, rata-rata itu. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya kita pilih yaitu lokasi kerja. Nah, lokasi kerja ini akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah misalkan di sini teman-teman pilih untuk lokasi kerjanya itu ingin mendaftar yang mana. Nah, ini misalkan saya akan mendaftar di ini ada dinas kesehatan, kemudian dinas ini sebenarnya itu kita harus melamanya itu satu OPD ya. Tapi kalau misalkan OPD yang nggak ada, maka berdasarkan dari hasil penyimak saya di berbagai macam Zoom di berbagai daerah BKPSDM yang melakukan sosialisasi, ini kita diperkenankan untuk mendaftar gitu ya. Dan kemudian di sini misalkan di sini ada di dinas kesehatan puskesmas sini, kemudian ada di SMP sini, SMP 2 dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan di sini ada ini. Coba kita pilih salah satu saja. Ini sebagai contoh ya, teman-teman. Nanti kemungkinan besar saya nggak memilih di sini, namun ini sebagai contoh. Berikutnya di sini kita pilih lokasi ujiannya itu adalah saya pilih nanti di dalam negeri. Kemudian untuk lokasi tes ini adalah di sini. Sementara untuk yang P3K itu adalah di Kanrek BKN-nya itu per provinsi ya. Nah, ini saya pilih yang di dekat saya aja, yaitu kalau di Madiun tuh kayaknya nggak ada ya. Nah, ini oke, saya di sini. Kemudian berikutnya kita masukkan nilai ijazah kita, masukkan nomor ijazah, tahun lulus, kemudian masukkan tanggal ijazah dan juga nama sekolahnya. Saya masukkan dulu ya. Oke, nah berikutnya di sini setelah kita mengisikan dari seluruh datanya supaya isian kita bisa tersimpan, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi supaya bisa tersimpan. Di sini teman pastikan masukkan kode captcha. Kode captcha ini kalian masukkan, kemudian klik selanjutnya. Kalau misalkan nggak diklik selanjutnya, nanti nggak tersimpan. Kita klik selanjutnya. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya kita nanti mengisikan deskripsi pekerjaan, mulai dari nama kerjanya apa, unit kerjanya di mana, kemudian deskripsi pengalaman kerjanya apa. Tentunya harus relevan, linear dengan formasi jabatan yang kita daftar. Terkait tentang cara mengisi deskripsi diri, kemudian riwayat kerja dan juga riwayat penulisan ilmiah, ini kita sudah sajikan pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, berikutnya di sini setelah selesai, maka nanti kita akan unggah dokumen di sini. Dokumen apa saja yang diperlukan nanti sudah tertera di sini. Oke, sementara itu dulu untuk cara memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Nanti kita sambung pada video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.